Saya di sini akan menyajikan lembar kerja peserta didik yang telah saya buat tentang gangguan sistem gerak pada manusia. Nah, LKPD yang telah saya buat ini menggunakan pendekatan inquiry pada level guided inquiry. Pada level ini, permasalahan disajikan oleh guru. Kemudian, peserta didik merancang prosedur penyelidikan untuk menjawab permasalahan yang disajikan oleh guru. Pada level ini, peserta didik memiliki peran lebih besar dalam penyelidikan yang dilakukan, karena memiliki kebebasan untuk merancang kegiatan penyelidikan dan memperoleh data. Nah, dalam LKPD ini, alokasi waktunya yaitu 45 menit. Pertama, terdapat kompetensi inti. 1. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. 2. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang kedua, terdapat kompetensi dasar, yaitu menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Indikator pembelajarannya menyajikan hasil identifikasi tentang sistem gerak manusia dan gangguan serta upaya mengatasinya. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu setelah peserta didik menganalisis permasalahan, peserta didik diharapkan dapat menyajikan hasil identifikasi tentang sistem gerak manusia dan gangguan serta upaya mengatasinya. Nah, di sini terdapat materi pembelajarannya. Akan saya bacakan. Gangguan muskuloskeletal atau sistem gerak pada manusia adalah kondisi yang mengganggu fungsi tulang, sendi, ligamen, tendon, hingga otot. Seringnya gangguan sistem gerak pada manusia ini bersifat degeneratif atau penyakit yang menyebabkan fungsi tubuh mengalami kerusakan secara perlahan tapi pasti. Selain itu, gangguan muskuloskeletal dapat menyebabkan rasa sakit dan mengurangi kemampuan untuk bergerak. Hal ini dapat mencegah melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Nah, terdapat gejala atau keluhan yang umumnya dirasakan oleh pasien saat mengalami gangguan pada sistem gerak manusia, yaitu ada kelelahan, nyeri, peradangan, pembengkakan, kemerahan, hilangnya fungsi, kesemutan, dan mati rasa. Nah, di sini terdapat gangguan pada sistem gerak di setiap bagiannya. Pertama yang menyerang tulang. Pertama, rakitis, fraktura, skoliosis, kifosis, dan lordosis, osteoporosis, dan juga artristik rematik. Kemudian gangguan pada sistem gerak manusia yang menyerang otot. Pertama, polio, atrofi, hipertrofi, cedera otot, kram, dan kejang otot. Kemudian gangguan pada sistem gerak manusia yang menyerang sendi. Pertama ada artritis reumatoid, bursitis, carpal tunnel syndrome. Di sini kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama, buku cetak IPA kelas 8 atau sumber lainnya. Yang kedua, buku dan alat tulis untuk mencatat. Nah, selanjutnya langkah aktivitas. Karena di sini menggunakan pendekatan inquiry, maka langkah-langkahnya menggunakan model pembelajaran inquiry. Yang pertama ada orientasi masalah. Di sini terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, Andi adalah siswa SMP kelas 8. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, ia sering duduk dalam posisi membungkuk ke depan. Hal tersebut membuat tulang belakang Andi bermasalah. Dapat dilihat ya pada gambar di sampingnya. Permasalahan keduanya, Pak Agus telah terkena stroke selama 1 tahun. Hal tersebut menyebabkan Pak Agus tidak mampu menggerakkan beberapa bagian tubuhnya. Karena itu, otot tubuh yang tidak pernah digerakkan mengalami pengecilan. Nih, terlihat pada gambar tangan dan kakinya semakin mengecil ya. Kemudian di permasalahan ketiga,
Dokter menjelaskan kepada pasien bahwa membran yang membatasi sendinya memerah dan kartilagonnya rusak. Keadaan tersebut akan membentuk jaringan luka yang mengeras menjadi tulang sehingga menyebabkan sendi tidak dapat bergerak dan sakit luar biasa. Terlihat tangannya memerah ya. Kemudian langkah kedua yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, tuliskan rumusan masalah sesuai dengan topik permasalahannya. Di sini nanti peserta didik diminta untuk menuliskan rumusan masalahnya. Yang ketiga, hipotesis. Berdasarkan permasalahan tersebut, peserta didik diminta untuk menuliskan hipotesis yang memungkinkan. Yang keempat, mengumpulkan data. Nah, setelah merumuskan masalah dan menemukan hipotesis, peserta didik diminta untuk mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian, peserta didik diminta untuk membuat prosedur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil dan datanya. Nah, setelah mencari informasi, maka bisa dituangkan pada hasil dan data di sini. Kemudian analisis data. Nah, berdasarkan tabel tersebut, analisislah hasilnya. Jadi hasilnya dianalisis di sini. Kemudian kesimpulan. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Jadi di sini merupakan kesimpulan dari keseluruhannya. Nah, untuk menguatkan pemahaman tentang gangguan pada sistem gerak, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal ini. Nah, di sini ada dua. Pertama, apa saja gangguan pada tulang punggung? Sebut dan jelaskan. Jelaskan gangguan atrofi dan hipertrofi pada otot. Nah, peserta didik bisa menjawabnya di sini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.